Oke. Dan ini sebenarnya kan kedekatan PKS dengan Ridwan Kamil ini bukan suatu hal yang baru. Suara Menteng episode 3 tanggal 9 Oktober 2024 dan kita kedatangan tamu spesial Ketua Umum Relawan Kita atau disingkat RK. Nah, udah bisa ditebak dong ini relawan apa? Bersama ketuanya Bang Henry Baskoro. Selamat datang di Suara Menteng Bang Henry. Terima kasih Mas Dedi. Oke, dari namanya kita bisa menebak bahwa relawan kita ini pendukung Ridwan Kamil. Tapi yang saya baca di media nih, kalau saya melakukan monitoring itu RK ini sudah bersuara mendukung Ridwan Kamil sejak bulan Juni 2024. Bisa diceritakan tuh Bang Henry? Ya betul, itu saya pikir itu tanggal 22 Juni ketika relawan kita membuat acara konsolidasi di sebuah hotel di Jakarta. Dan itu dihadiri langsung oleh Ridwan Kamil. Ridwan Kamil seperti menjelaskan kesiapan beliau untuk maju di Pilkada DKI jika terpilih. Kenapa? Jika terpilih karena terpilih sebagai kandidat ya. Kenapa? Karena pada saat itu belum clear. Bahkan partai-partai masih pertama mungkin sisa-sisa Pilpres masih banyak urusan gitu ya. Betul. Bahkan Golkar sendiri menyatakan, sebagian elit Golkar menyatakan Ridwan Kamil di Jawa Barat aja. Sementara Anda tuh udah ngegas Ridwan Kamil di Jakarta. Ya sebenarnya gini, kalau dari Partai Golkar itu Ridwan Kamil mendapat 2 surat tugas. Yang pertama di Jawa Barat, yang kedua di DKI Jakarta. Oke. Jadi wajar kalau relawan kita sebagai cikal bakal pendukung Ridwan Kamil di Jakarta itu dengan confident memberitahu ke publik bahwa ini relawan kita, relawannya Ridwan Kamil. Jika Ridwan Kamil masuk ke kontestasi Jakarta. Henry deket nih sama Ridwan Kamil kayaknya. Ya, perkenalan saya dengan Ridwan Kamil itu dimulai tahun 2012, Mas Dedi. Sebelum beliau maju ke Wali Kota Bandung. Pilwalkot Bandung. Oke. Jadi waktu itu saya perkenalan pertama oleh kawan saya yang sekarang sama-sama satu partai dengan Ridwan Kamil dan maju di kontestasi Pilkada Kota Bandung. Oke. Jadi kawan saya tersebut bilang ada seseorang masyarakat biasa yang ingin mencoba peruntungan menjadi wali kota Bandung pada saat itu. 2012 tuh 12 tahun yang lalu ya? Oh iya. Iya, udah lama juga ya. Oke. Ya, terus kemudian dia saya dikenalkan dari situ saya pertama kali Ridwan Kamil, dan dia langsung bilang saya ingin maju jadi wali kota Bandung pada saat itu. Kemudian sukses dengan Pilkada Kota Bandungnya. Beliau terpilih, terus kemudian lanjut lagi dengan Pilkada Pilgub Jawa Barat. Oke. Menang dan lanjut lagi sempat masuk bursa Pilpres kemarin. Ya. karena prestasinya dan ya popularitas dan seterusnya. Nah kemudian ternyata jadi di era Pilpres itu Kang Emil jadi Ketua TKD Jawa Barat untuk Prabowo Gibran dan dianggap berhasil. Ya. Dianggap berhasil ya. Dan dari situlah kemudian mulai berproses nama Ridwan Kamil masuk bursa di calon gubernur Jakarta. Kalau calon gubernur Jawa Barat sih mungkin otomatis saja ya karena periode pertama relatif berhasil. Oke, RK relawan kita bergerak sejak bulan Juni. Dan waktu itu sudah melakukan dialog komunitas ya, saya baca di media dengan komunitas disabilitas, guru-guru PAUD itu, padahal belum ada penetapan dari partai. Betul, ya kan relawan lebih bebas ya Mas Dedi. Jadi karena relawan lebih bebas dan kami berpikir bahwa ketika Ridwan Kamil masuk ke Jakarta, kan beliau sebagai orang baru yang belum pernah hadir di perpolitikan Jakarta. Maka kemudian kita butuh mengenalkan sosok Ridwan Kamil kepada publik. Nah, salah satunya karena langsung terbentuk
korwil di kota kabupaten di Jakarta. Ya. Untuk relawan kita, maka kemudian kita mengaktifasi kegiatan relawan kita per koordinator. Iya, ada yang di Jakarta wilayah. Timur, Betul. di Jakarta Utara ya. Difabel itu dengan di Jakarta Timur. Jakarta Timur ya, dengan guru-guru PAUD tuh di Jakarta Selatan. Betul. Saya baca. Terus ya. kemudian dengan anak-anak muda di Jakarta Utara. Oke. Dari situ relawan kita mengumpulkan aspirasi masyarakat untuk disampaikan ke Ridwan Kamil. Betul. Dan itu juga yang tercermin dari visi misi yang kemarin disampaikan di debat. Betul. Oke, udah lama jalan. Waktu berproses akhirnya diumumkan bahwa cawagupnya adalah Pak Suswono dari PKS. Ini gimana? Relawan kita yang udah dari bulan Juni, bahkan tadi berdiri dari bulan Mei, menanggapi akhirnya keputusannya Pak Suswono. Ya, jadi keberuntungan bagi saya dan teman-teman relawan kita, bahwa dari semua proses itu saya mengikuti, sehingga sebenarnya tidak terlalu kaget gitu. Bahkan kita mengetahui sejak awal bahwa cawagupnya adalah Pak Suswono. Pertama cawagupnya PKS saja orang bertanya-tanya karena kan PKS tidak bersama Prabowo pada saat Pilpres. Betul. Kapan itu tahunya? Sebenarnya pasca kita mendeklarasi tanggal 22 Juni itu banyak perkembangan yang terjadi. Proses-proses dengan PKS pun sudah semakin dekat. Dan ini sebenarnya kan kedekatan PKS dengan Ridwan Kamil ini bukan suatu hal yang baru. Ini kan perulangan Pilkada Kota Bandung. Waktu itu Pilkada Kota Bandung, PKS juga bersama Gerindra yang mendukung Ridwan Kamil gitu. Waktu itu Ridwan Kamil belum terkenal ya. Belum. Tapi artinya PKS sudah mengenal Ridwan Kamil sejak lama di Kota Bandung. Terus kemudian sehingga kemarin ketika ada kecenderungan sinyal-sinyal sepertinya dengan PKS, ya komunikasi itu langsung terbangun. Walaupun orang banyak nggak tahu ya kalau Pak Ridwan Kamil tuh sering ketemu PKS ya. Yang nggak sering, tapi ada komunikasi yang cukup intens. Komunikasi yang intens, kenapa? Karena tadi latar belakangnya juga pernah sama-sama bareng berkoalisi di Kota Bandung. Terus kemudian hubungannya juga, saya lihat Ridwan Kamil ini dengan partai-partai ya cenderung tidak terlalu ada problem. Jadi diskusi selalu terjalin antar masuk dengan PKS. Jadi waktu akhirnya yang diumumkan Pak Suswono yang selama ini tidak ada di layar gitu tidak ada di dalam perbincangan media, teman-teman relawan kita nih udah siap aja gitu ya. Sudah siap karena memang perkembangan. Jadi kan relawan kita ini selalu ada pertemuan setiap minggu. Setiap pekan ya. Jadi di setiap pekan pertemuan itu kami mengupdate apa yang sedang terjadi. Nah, salah satunya adalah kandidat siapa yang akan bersanding dengan Ridwan Kamil. Waktu itu ketika kecenderungannya dengan PKS itu ada alternatif beberapa nama. Sampai kemudian akhirnya Pak Sus, walaupun itu juga kita sama-sama kaget, Mas Dedi. Ya, tapi karena tahu lebih dulu jadi bisa melakukan antisipasi lah ya. Betul. Nah, sekarang di Ridwan Kamil Suswono sudah terbentuk tim ses dan isinya kebanyakan partai-partai politik. Nah, relawan kita bagaimana nih ngambil posisi di tengah tim ses yang banyak dari politik gitu. Tentu di tim ses juga ada divisi relawan ya. Dan kita juga tergabung di sebagai salah satu relawan di antara banyak relawan yang tergabung di tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono. Tapi kegiatan RK sendiri, relawan kita sendiri selama masa kampanye ini justru lebih meningkat. Jadi sebelum kampanye kita cukup konsolidatif di semua kota-kota kabupaten yang ada di Jakarta. Nah, setelah masa kampanye kita juga banyak memberikan jadi tetap terlibat ya sejak pendaftaran, debat dan lain-lain tetap terlibat. Bahkan sekarang tadi kita sampai sekarang masih memberikan titik-titik sosialisasi alternatif baik bagi Pak Ridwan Kamil maupun Pak Suswono. Karena relawan kita ini tadi sudah punya struktur di seluruh kota dan kabupaten Pulau Seribu, kotanya tuh Jakarta Pusat, Timur, Selatan dan seterusnya. Dan itu yang
salah satunya menjadi radar mungkinnya dari Pak Ridwan Betul. Kamil ketika melakukan aktivasi ke bawah ya. Ya kan seperti yang Pak Ridwan Kamil suka bilang ya, bahwa dia ini kan warga baru di Jakarta. Ya. Ya namanya warga baru butuh banyak bertanya, butuh banyak ditunjukkan seluk-beluk Jakarta dan sebagainya. Nah, relawan kita memandu itu semaksimal mungkin. Tentu saja bukan hanya relawan kita. Banyak. Ada banyak relawan yang lain. Oh, ada banyak relawan lain. Ada banyak lain yang mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Nah, itu juga sangat membantu dalam mensosialisasikan pasangan Ridwan Kamil Suswono di seluruh Jakarta. Sesuai segmen dan teritori masing-masing ya. Betul. Oke, ke depan nih kita ada waktu paling 2 bulan kurang ya. Betul. Menuju pencoblosan di bulan November tuh. Apa aja yang akan digas ini sama relawan kita? Selain nanti tentu berkolaborasi dengan tim ses yang isinya parpol. Tapi yang khusus relawan kita gimana Bang? Jadi kami terbiasa relawan kita ini bertindak based on data. Oke. Kita tentu kemarin sudah sering kita dengar kan beberapa hasil survei terkini dan seterusnya. Nah, itu jadi acuan relawan kita untuk bergerak di langkah selanjutnya. Nah, memang kami menyadari sudah banyak efek positif terkait juga dengan suara. Ya, karena surveinya juga relatif leading ya, rata-rata 48%. Ya, jadi tapi kita pengen lebih lagi sebenarnya. Kenapa? Karena memang waktunya masih cukup kok. Sampai 40 hari ke depan ini. Dan supaya Ridwan Kamil dan Suswono semakin bertemu banyak segmen masyarakat Jakarta ya. Betul. Jadi memang ada banyak komunitas, ada banyak segmen sosial yang perlu didengarkan. Contoh kayak kemarin kan ketika datang ke Jakarta Utara, Kang Emil kan justru diminta untuk membuat rumah sakit di situ. Oke. Kenapa? Karena jauh. Oke. Atau karena layanannya tidak memenuhi kebutuhan warga sekitar Jakarta Utara. Nah, jadi saya pikir kalau nggak kita langsung turun ke langsung, bawah, kita nggak dengar itu. Ya. Terus kemudian waktu Pak Suswono ke Jakarta Timur dengan relawan kita, itu juga kan terungkap bahwa banyak kebutuhan di tingkat RW untuk memperbaiki infrastruktur kampungnya. Oke. Misalnya untuk perbaikan sarana prasarana umum, balai RW yang di tingkat RW ya. Di tingkat RW. Ya. Nah, mereka cukup tertarik program yang ditawarkan Ridwan Kamil Suswono terkait dengan 200 juta per RW. Kemudian itu untuk memberdayakan lokal. Nah, detailnya seperti apa? Itu banyak yang bertanya dari masyarakat ke kandidat. Nah, ini kan hanya terjadi ketika kita bisa masuk dan mendengar langsung. Betul, termasuk ketika susur sungai. Ya, di Ciliwung ya, di Ciliwung daerah Condet. Betul. Kan relawan kita juga mendampingi di sana. Terus kemudian kelihatan kan permintaannya apa? Apakah yang muncul kan kemarin di media yang ya karena memang bagus ya, atau tertarik mengundang banyak perhatian, itu transportasi air. Tapi padahal sebenarnya bukan hanya itu, karena ada infrastruktur lain yang dibutuhkan di masyarakat sekitar Ciliwung. Sungai Ciliwung itu ya. Dan itu tidak tertangkap di media sosial misalnya gitu betul. Harus ketemu langsung. Ketemu langsung. Dan disitulah peran relawan kita menjadi jembatan antara warga aja. Dan lagi-lagi Om, bukan hanya relawan kita. Oh iya, betul. Tapi juga ada relawan yang lain. Ada tim ses dari partai-partai yang saya pikir banyak ya. Jadi 15 partai dengan infrastrukturnya itu juga membantu. Nah, salah satunya relawan kita menjadi jembatan buat kandidat untuk masukan-masukan dari masyarakat. Oke, 1,5 bulan ke depan makin sibuk nih ya relawan kita ya. Harusnya sibuk. Harus sibuk ya, karena masih banyak segmen masyarakat yang harus disapa. Ya. Dan juga bagaimana mendengarkan aspirasi yang genuine dari masyarakat untuk Ridwan Kamil dan Suswono. Oke, terima kasih Bang Henry Baskoro, Ketua Umum Relawan kita disingkat RK. Jadi tahu ini mendukung siapa. Sebenarnya
kalau tadi mendukung siapa? Padahal RK yang disingkat RK bukan hanya Oh Ridwan iya, Kamil. ada juga RK, berarti harus Ridwan Kamil Suswono. Terima kasih Bang Henry Baskoro, dan kita akan bertemu lagi di Suara Menteng episode berikutnya. Terima kasih Mas Edi. Selamat malam.